Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Apakah Ananda sehat semua? Ada yang sakit? Tidak, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Baik. Boleh kita pimpin doanya oleh Sri Kandi Rahayu? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, Ibu mau ambil absen dulu. Sri Kandi Rahayu, Hadir, Bu. Bimori Zahara, Hadir, Bu. Yohana Sigian. Hadir, Bu. Baik, Ananda, kita akan membahas materi kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa materi kita sebelumnya. Ada Ananda, apakah Ananda ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Masih, Bu. Ya, sedikit Rahayu, apa itu materi kita sebelumnya? Pada minggu lalu kita membahas mengenai materi tentang ketenaga kerjaan, Bu. Ya, benar. Nah, pada minggu lalu kita membahas tentang ketenagakerjaan. Nah, pada minggu sekarang kita akan membahas tentang pengangguran. Nah, Ananda, ada yang tahu apa kaitannya ketenagakerjaan dengan materi kita hari ini tentang pengangguran? Tahu, Bu. Ya, Fimori, silakan dijawab. Apa itu kaitannya? Ya, hubungan antara ketenaga kerjaan dan pengangguran itu sangat erat, Bu. Karena keduanya berkaitan dengan ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Seperti beberapa hubungan utamanya seperti keseimbangan pasar tenaga kerja, kebijakan ketenaga kerjaan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan keterampilan, serta jenis pengangguran, Bu. Ya, baik, Fimori, benar sekali. Kita lanjut ya, materi hari ini kita akan membahas tentang pengangguran. Sebelumnya ada yang tahu apa arti pengangguran? Kita akan lanjut tentang pengertian pengangguran terlebih dahulu ya. Nah, pengangguran atau Menjawab, Bu. unemployment ya, Pengangguran adalah keadaan tidak bekerja atau tidak melakukan pekerjaan. Nah, pengangguran dapat terjadi pada penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. ada yang bisa menjelaskan lagi lebih rinci tentang pengangguran ini? Ada, Bu. Nah, baik, Memori silakan. Pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang yang masuk dalam angkatan kerja atau usia produktifnya dan mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaannya. Dan jenis-jenis pekerjaan itu juga banyak, Bu. Baik. Nah, jawaban Sri Kandi sama Fimori itu sangat betul, tapi pada intinya pengangguran itu adalah orang-orang yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Nah, pada pengangguran ini ada jenis-jenis tentang pengangguran dan apa saja penyebab dari pengangguran. Dari dari Ananda, apakah ada yang tahu tentang penyebab atau jenis-jenis pengangguran tersebut? Fimori tahu jenis-jenis pengangguran, Bu. Ya, silakan Fimori dijawab. Jenis-jenis pengangguran tuh yang pertama ada pengangguran terbuka, Bu. Contohnya seseorang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja, seperti lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan.
Jenis yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Contohnya petani yang hanya bekerja saat musim tanam, tetapi menganggur di luar musim tersebut. Yang ketiga, Mhm. pengangguran friksional. Contohnya seperti karyawan yang keluar dari perusahaan lama dan masih mencari pekerjaan baru. Dah, Bu. Baik, memori benar sekali. Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci tentang jenis-jenis penganggurannya ya. Nah, pada layar di depan Anda bisa lihat tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran tersebut ada 5. Pertama, pengangguran konjuktural yang disebabkan terjadinya pengangguran konjuktural adalah sebuah perubahan ekonomi. Pengangguran ini akibatnya ak- akibatnya terjadi ini merupakan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun, sehingga barang menumpuk di gudang perusahaan atau industri, mengurangi kapasitas produk dan mungkin juga menghentikan kegiatan produksi. Nah, pada intinya pengangguran konjungtural ini terjadi karena perubahan ekonomi yang drastis. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Penyebab ini terjadi karena pengangguran ini karena perubahan ekonomi yang lebih lama. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Terjadi akibat perubahan musim. Sedangkan pengangguran friksional terjadi akibat susahnya mendapat lowongan pekerjaan. Yang kelima itu pengangguran terbuka. Terjadi karena kurangnya kesempatan kerja atau ketidakcocokan antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikan atau karena sengaja tidak mencari pekerjaan. Nah, dari jenis-jenis ini, Ibu ingin tanya kepada Ananda tentang pengangguran friksional. Kenapa sih susahnya mendapatkan lowongan pekerjaan itu? Apakah Anda tahu? Yang friksional, Bu. Ya, Friksional itu terjadi karena seseorang berpindah dari tempat kerja ke tempat kerja yang lain. Jadi memerlukan dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang barunya, Bu. baik, Himari. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Ya, Bu, Ya, Yohana, silakan. akibat adanya persaingan ketat dan juga kurangnya keterampilan dari pencari lowongan kerja, Bu. Ya, Yohana, terima kasih ya. Keduanya sama-sama benar ya. Karena susah mendapat lowongan pekerjaan itu karena persaingan atau pendidikan mungkin ya. Terus adanya yang perpindahan pekerjaan. Selanjutnya, Ananda ada yang tahu apa penyebab pengangguran tersebut? Penyebab-penyebab pengangguran. Kenapa pengangguran ini bisa terjadi? Kesenjangan pendidikan, Bu. Kesenjangan pendidikan yang lain ada? Terbatasnya lapangan kerja dan adanya perubahan perekonomian. Ya, benar. Ada yang berpendapat lain? Nah, di layar telah Ibu munculkan apa saja penyebab dari pengangguran. Pertama, ketidaksesuaian keterampilan. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Sedangkan selanjutnya pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ketidaksetaraan gender. Nah, dari penyebab tersebut, adakah Ananda yang bisa menjelaskan tentang lebih rinci penyebab-penyebab yang Ibu tampilkan? Apa tadi, Bu? Dari penyebab-penyebab yang Ibu telah paparkan, apakah Ananda bisa, salah satu dari Ananda bisa menjelaskan dari 6 ini? Yang krisis ekonomi, Bu. Ya, mari silakan jelaskan secara detail.
Faktor ekonomi ini terbagi menjadi tiga, seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat. Penyebabnya, Bu, jika ekonomi kita lambat, maka mengalami resesi. Banyak perusahaan mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya, sehingga terjadi PHK dan pengangguran meningkat. Yang kedua, investasinya yang rendah, sehingga kurangnya investasi dalam sektor industri dan bisnis menyebabkan minimnya penciptaan lapangan kerja yang baru. Yang ketiga itu inflasi yang tinggi, Bu. Seperti kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan upah dapat membuat perusahaan kesulitan membayar karyawan sehingga terjadinya PHK. Ya, baik, Fimori. Jawabannya sangat betul sekali. Yang lain, adakah Anda bisa menjelaskan tentang yang penyebab tersebut? Izin, Bu. Iya, ya, silakan. Mengenai pertumbuhan penduduk yang cepat, Bu. Nah, Indonesia memiliki populasi yang terus tumbuh pesat. Nah, menciptakan tekanan besar pada pasar tenaga kerja dengan lebih banyak orang yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan? Oke, sedikit Ibu jelaskan tentang penyebabnya. Dari ketidaksesuaian keterampilan, mungkin saja misalnya ada sebuah perusahaan yang menginginkan membuka lowongan tentang mesin, tetapi adanya sedikit dari masyarakat ini yang tidak paham tentang mesin ini. Jadi itu tuh akan menyimpang dari pekerjaan mereka. Sedangkan perubahan teknologi, semakin majunya teknologi, maka semakin tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia karena udah tersistem kan seperti dahulunya, contohnya membuat eh, saldo akun. Sekarang di bank-bank itu udah terotomatis gitu. Bukan lagi secara manual kan. Yang krisis ekonomi tadi telah dijelaskan oleh penulis, dan yang kelima tuh ketidakstabilan politik. Yang keenam tuh ketidaksetaraan gender. Yang ini maksudnya yaitu seseorang mencari karyawannya cowok. Nah, dari karyawan cowok ini juga ada sekarang gender cewek terlalu banyak kan. Jadi agak susah mendapatkannya, dan sekarang hampir dibilang dari oke, dari materi 3 poin yang kita bahas tadi, adanya tentang pengertian, jenis-jenis, terus penyebab. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih dampak dari pengangguran? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan ya. Pengangguran bisa saja meningkatkan angka kriminalitas, Bu. Kemungkinan bisa kesenjangan sosial, itu, Bu. Kesenjangan sosial dan peningkatan angka kriminalitas. Oke, terima kasih ya. Nah, kita akan membahas tentang dampak pengangguran. Pertama, adanya dampak individu. Dampak individu seperti stres dan tidak percaya diri. Yang kedua yaitu dampak sosial, seperti hubungan sosial dan stigma sosial. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Adanya pengurangan konsumsi dan beban keuangan negara. Yang keempat yaitu dampak pada masyarakat. Banyaknya terjadi kriminalitas seperti yang dijelaskan oleh Yaya tadi. Nah, yang kelima itu dampak perekonomian. Adanya potensi kerugian produksi. Nah, gimana sih cara kita agar mengatasi pengangguran ini? Mari kita bahas tentang cara mengatasi pengangguran. Nah, di sini ada cara mengatasi pengangguran. Pertama yaitu kita harus adanya memperluas lapangan kerja, terus meningkatkan keterampilan pekerjaan.
meningkatkan mutu pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengalahkan kegiatan ekonomi informal. Mendirikan pusat latihan kerja, dan melakukan deregulasi dan debirokrasi. Selanjutnya, adanya rumus dari pengangguran itu ada rumus loh, Ananda. Nah, kita bisa menghitung dari tingkat pengangguran dengan cara tingkat pengangguran sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah pengangguran dikali 100. Nah, sekarang Ibu ingin coba kepada Nanda, apakah Nanda bisa menjawab pertanyaan dari rumus tersebut? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang contoh soal yang yang Ibu tayangkan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat 500 orang yang menganggur dan angkatan kerjanya sebanyak 5.000 orang. Maka cara menghitung tingkat penganggurannya adalah angkatan kerja dibagi berapa orang yang menganggur dikali 100. Jadi 5.000 dibagi 500 dikali 100%. Itu berapa, Nanda? Ada yang bisa menjawab? Berapa tadi, Bu? 5.000 dibagi 500 dikali 100%. 10, Bu. 5%, Bu. 5.000. Berapa? 5%. Yakin 5%? 500%, Bu. 10, 10 apa? 10% atau 500%? 10%, Bu. 15%, Bu. Coba hitung lagi. 5.000 dibagi 500 dikali 100%. 10%, 10%, Bu. Bu. Ya, benar. Jawabannya adalah 10%. Oke. Dari materi yang kita bahas, adakah pertanyaan dari Ananda? Tidak, Bu. Apakah materi tersebut paham dan bisa Ibu kasih latihan soalnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, Ibu tutup materi hari ini. Terima kasih Ananda. Latihan soalnya dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.